Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Juni, gereja kita mengangkat sebuah tema besar, yaitu kekuatan tak terbatas. Pembahasan tema ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa dalam perjuangan di tengah dunia, tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pribadi Roh Kudus yang telah diutus Kristus hadir untuk memungkinkan kita mendapat kekuatan yang melimpah dan tak terbatas. Tema kita di minggu pertama berjudul Oleh Rohku, diambil dari kitab Zakaria yang menceritakan rombongan umat Tuhan yang mengalami tekanan psikologis yang berat serta keterbatasan sumber daya saat mereka kembali dari pembuangan di Babel bersama Zerubabel. Secara manusia, tugas mereka untuk membangun kembali bait Allah adalah sesuatu yang nampaknya mustahil. Hanya oleh kekuatan dari Tuhan sajalah mereka dapat berhasil menyelesaikan tugasnya. Kekuatan tak terbatas, itu adalah tema bahasan kita di minggu yang kedua di bulan Juni. Ladang pelayanan merupakan tempat perjuangan yang berat, namun Tuhan selalu hadir dan memberikan kekuatan yang melimpah bagi hamba-hambanya, sehingga dapat menanggung tantangan dalam melayaninya. Mari belajar untuk mengandalkan Tuhan dan kekuatannya yang tak terbatas itu. Pada minggu berikutnya kita akan semakin diperlengkapi dengan pembelajaran tentang pusat pelatihan iman. Keluarga menjadi pusat pelatihan iman bagi anak-anak. Diangkat dari kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Melalui skema Tuhan memberikan perintah bagaimana keluarga harus menjadi tempat anak-anak mulai dapat mengenal dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Bersama dalam perjuangan merupakan tema keempat di bulan Juni. Walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, namun bukan berarti tidak dapat muncul generasi yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar dari keluarga Lois dan Enrique yang berjuang bersama menanamkan benih iman kepada Timotius sehingga tumbuh menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Di minggu yang terakhir kita akan membahas tema kasih persaudaraan yang diambil dari eksposisi keluarga Yakub di Kejadian 45. Kasih persaudaraan menjadi dasar dalam kehidupan dan relasi di antara anggota-anggota keluarga. Kehidupan keluarga Yakub menjadi pelajaran yang baik terkait kasih persaudaraan. Tuhan mau supaya kasih persaudaraan yang kuat mewarnai kehidupan setiap keluarga anak-anaknya. Selamat menikmati Mercy bulan Juni. Kiranya kekuatan tak terbatas dari Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan, jika kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali untuk ada di rumah Tuhan. Hari ini hari Sabat. Hari ini minggu pertama di bulan Juni. Sudah masuk setengah tahun ya tanpa terasa. Kalau kita boleh kilas balik, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam setiap pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita beribadah, mari kita bersekutu, mari kita nikmati hadiratnya, lawatannya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan.
Oleh karena kasih karunia dan kasih setiamu, kami masih boleh ada di hari ini Tuhan. Sekali lagi dalam hidup kami boleh memuji kebesaran-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ibadah pagi hari ini juga ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tuhan kiranya menolong, menilik dan menuntun kami, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik dalam hidup kami, berserah dalam kehidupan kami untuk memuji kebesaran-Mu, khususnya di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami lewat firman-Mu boleh mengalami pertumbuhan hidup di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap petugas pelayan yang ada. Semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan juga memberkati, sehingga pelayanan kami boleh kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan, supaya Tuhan kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati tetangga kiri, kanan, depan, belakang juga ya Tuhan, dengan berkat firman-Mu yang boleh mereka dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Dan kami boleh bekerja bersama-sama memuji Tuhan dengan baik, dan hanya Roh Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan. Siapa yang masih berpuasa? Wah, masih banyak. Dan saya sendiri juga berpuasa Bapak Ibu. Kami tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena apa? Roh Tuhan lebih besar dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Mari kita akan siap memuji dan menyembah Tuhan. 1 bulan ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang kekuatan yang terbesar. Kuasa hanya daripada Tuhan diberikan bagi kita melalui Roh-Nya. Amin. Apa yang kita kerjakan, apa kesulitan, apa yang kita lalui, percayalah, Roh Tuhan bekerja lebih. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Mari kita naik berdiri, berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa sungguh Engkau juga kekuatan kami. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan yang fakta kami yang sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku.
kita Bapak Ibu? Amin. Mari boleh silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, mari kita maju ke depan. Papa Mama, Bapak Ibu yang ada di sini, kakak-kakak, koko-koko akan berdoa agar adik-adik bisa mendengar suara Tuhan dengan lembut, dan Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja lebih bagi anak-anak. Mari Bapak Ibu angkat tangan untuk anak-anak kita ini. Kita berdoa. Oleh Roh-Mu Tuhan, kami percaya anak-anak ini Tuhan hantarkan di tempat ini. Dan oleh Roh, Papa Mama membawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan belajar melakukan firman Tuhan. Kami berdoa, biar kiranya Ibu Tina, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang mendampingi dan mengajarkan mereka akan firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Anak-anak dapat bersukacita bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kami berdoa, Tuhan memeteraikan Roh Tuhan untuk ada di dalam hati dan pikiran anak-anak. Terima kasih Tuhan, anak-anak siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan adik-adik. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan berkata, oleh Rohku kepada Jerubabel dan bangsa uangan untuk membangun kembali bait suci, untuk dapat berdiri teguh. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga relate terhadap kehidupan kita. Kita sedang berpuasa, kita mau belajar untuk menghidupkan, menumbuhkan level kerohanian kita, memberikan kesehatan kepada jasmani kita. Ada banyak kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan pernah menolong setiap kita di tahun-tahun sebelumnya, dan apalagi kalau Bapak Ibu bergumul saat ini. Roh Tuhan lebih besar daripada apa yang kita miliki. Sungguh kami bahagia Tuhan saat kami berada di dalam hadirat. Bahagiaku penuh karena Tuhan sumber kekuatan. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah Tuhan dan Raja
wajahku memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sampai kita bangkit berdiri, pujikan pujian ini dengan iman dan komitmen dan kekuatan Tuhan. Tuhan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kehadapan kami percaya Yesus aku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Percaya Yesus aku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus.
dalam hidup kami. Selain kami mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi. Allah Roh Kudus, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melawat setiap umat-Mu, tidak terkecuali. Kami mengundang hadirat Roh Allah yang membuka hati kami supaya kami boleh celik akan keajaiban firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala pekerjaan iblis mau ambil bagian pada jam pemberitaan firman Allah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Pengurapan Allah yang baru dan segar mengajar hidup kami, membangkitkan hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, oleh Roh-Ku. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara dari Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, saat ini kita sedang ada dalam rangkaian doa 10 hari. Ya, siapa yang ikut hadir dalam rangkaian doa 10 hari dan ikut berpuasa, saudara? Ya, di Lengkong, di pusat, itu hari pertama yang hadir 190-an. Hari kedua kemarin 160-an. Dan hari ini saya dengar gabung ya, rayon ini sama-sama kita nanti doa di pusat. Dan kita ada dalam pekan doa 10 hari bukan sekedar rutinitas tahunan, tapi ini satu momentum untuk setiap jemaat mengalami satu perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Allah Roh Kudus. Pribadi dengan kekuatan yang tidak terbatas. Makanya tema firman Tuhan pada bulan ini adalah kekuatan yang tak terbatas. Yang mengingatkan setiap kita sebagai orang percaya, sebagai manusia sangatlah terbatas. Usia kita terbatas, fisik kita terbatas, bahkan sekaya-kayanya orang punya banyak uang tetap terbatas. Ada kenalan mama saya, sudah tua, lalu alami stroke, koma, tidak sadar. Karena keluarganya kaya banget, saudara. Jadi diusahakan untuk tetap hidup dan sehat. Jadi dibawa berobat ke Singapura, diterbangi dengan pesawat khusus disewa. Sekali jalan 250 juta. Dan jangan bayangkan kalau harga segitu, penumpang itu satu RT. Enggak, saudara. Penumpangnya itu hanya pasien dan kemudian suster doang. Sekali jalan 250 juta. Dan sampai di sana dirawat di ruang ICU hampir lebih dari 1 bulan. Dan itu gak bangun-bangun. Satu malam nginep di ICU Indo itu belasan juta. Kalau di Singapura itu lebih mahal. Dan kagak ada BPJS, saudara. Kalau Singaparna ada BPJS. Tapi kalau Singapura itu nggak ada BPJS, harus pakai kocek sendiri, bayar sendiri, spend a lot of money, dan kemudian sudah 1 bulan lebih, ternyata tetap nggak ketolong, meninggal juga. Saya mau bilang begini, bahwa betapa fana dan terbatasnya manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa ada pribadi yang tidak terbatas kekuatannya, itulah Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kuduslah alam semesta ini tercipta. Bukan dengan teori Big Bang, teori ledakan besar, bukan.
tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus juga. Lazarus yang sudah 4 hari mati, Alkitab bilang sudah bau, artinya sudah membusuk. Dengan kekuatan Roh Kudus, dengan sekejap mata bisa hidup lagi. Dengan kekuatan Roh Kudus, perkara-perkara ajaib terjadi, betul. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mandul bisa punya anak, yang hatinya keras bisa lunak dan terbuka terhadap Injil. Dan itulah kekuatan dari Roh Kudus. Coba saudara, katakan kanan kiri begini, Roh Kudus tidak terbatas. Nah, oleh Roh Kudus yang tak terbatas itu, setidaknya dari nats kitab Zakaria ada 2 karya yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Roh Kudus mampu mengerjakannya di dalam diri saya dan saudara. Yang pertama, oleh Rohnya kita dimampukan hidup dalam pertobatan. Saya akan bacakan Zakaria 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Nah, konteks kitab Zakaria ini adalah pasca pembuangan bangsa Yehuda di Babel. Nah, sedikit flashback ya saudara. Nasib bangsa Israel setelah kerajaan Salomo berakhir, kita tahu kerajaan terpecah 2, betul? Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara atau kerajaan Israel itu ada 10 suku di sana. Karena ketidaktaatan, kerajaan utara ini dihancurkan bangsa Asyur, lalu dibuang. Dan mayoritas dari 10 suku ini, ketika dibuang, mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, tersebar dan tanda kutip terhilang sampai hari ini. Itu nasib kerajaan utara. Lalu nasib dari kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, dia bertahan lebih lama. Ada 2 suku, betul? Suku Benyamin dan suku Yehuda. Suku Yehuda ini mayoritas. Dan keturunan suku Yehuda inilah yang kita kenal dengan bangsa Yahudi atau orang Yahudi. Nah, karena ketidaktaatan juga, kerajaan selatan ini, kerajaan Yehuda ini dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan dibuang kemana? Dibuang ke Babel atau Mesopotamia kuno yang kita kenal hari ini sebagai Irak. Selama berapa lama saudara? Kurang lebih 70 tahun. Nah, ini saya buat tabelnya. Setelah kurang lebih 70 tahun dibuang di Babel, perhatikan tahun 539 sebelum Masehi, Raja Persia yaitu Kores menaklukkan Babel. Jadi Babel kalah, dan istimewanya ini Raja Kores, dia digerakkan Tuhan sehingga dia bermurah hati untuk mengizinkan orang Yahudi, bangsa Yehuda itu pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Dan realisasinya itu 1 tahun kemudian, yaitu tahun 538 sebelum Masehi. Perhatikan, ada rombongan pertama dari bangsa Yehuda itu pulang ke tanah airnya dipimpin oleh Zerubabel. Ini cucu dari Raja Yoyakim dan disertai dengan
ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Hagai yang ditugaskan Tuhan begini untuk memberikan pelayanan rohani. Nah, menarik sekali saudara. Dalam Zakaria yang pertama-tama dimandatkan Tuhan, itu bukan perkara membangun kembali bait Allah. Tetapi yang pertama dimandatkan Tuhan, itu perkara pertobatan. Lihat, dikatakan kepada bangsa Yehuda yang baru atau belum lama itu sampai di tanah airnya, dikatakan di ayat yang kedua, Tuhan sangat murka atas nenek moyangmu. Ayat yang keempat, janganlah kamu seperti nenek moyangmu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan murka, saudara? Karena Tuhan itu menyerukan pertobatan. Lihat di ayat yang keempat dikatakan jelas sekali, supaya mereka berbalik dari tingkah lakumu yang buruk dan perbuatanmu yang jahat. Tapi begini, tidak direspon. Makanya saya tulis ini pesan Tuhan, ignore message. Pesan Tuhan yang diabaikan, tidak didengar, tidak dihiraukan. Kalau saya boleh bilang begini saudara, itu tidak diwaro. Saya mau tanya, kalau saudara tidak diwaro, kira-kira enak atau enggak? Contoh, kalau saudara ada di gereja ini, saudara punya pemikiran yang bagus, punya ide-ide yang cemerlang, punya masukan yang oke, punya satu input yang menarik. Tapi begini saudara, tidak pernah ada yang ngewaro saudara. Saya tanya, kira-kira enak atau enggak? Kalau saudara tidak diwaro, ternyata itu 1 minggu. Bagaimana dengan 1 bulan? Saya tanya, bagaimana dengan 1 tahun? Saudara tidak diwaro. Bahkan begini, 10 tahun saudara ada di gereja ini, tidak diwaro. Saya mau tanya, kira-kira tahan gak? Atau udah mulai keluar tanduk 2? Lalu bilang gini, emangnya kagak ada gereja lain? Kebaskan debu, buat cabut aja caw. Sayonara. Ada begitu? Kira-kira berapa tahun saudara tahan kalau nggak diwaro? Saya mau tanya saudara, tahukah saudara berapa tahun Tuhan itu tidak diwaro oleh bangsa pilihannya? Saya hitung. Kalau nenek moyang bangsa Yahudi, siapa itu? Bangsa Israel, betul? Ini kita hitung dari zaman Musa, pertama kali mereka itu menyembah berhala anak lembu emas. Ingat, di kaki gunung Sinai, itu saya catat di tahun 1446 sebelum Masehi. Sampai bangsa Yahudi itu dibuang pertama kali ke Babel, itu tahun 605 sebelum Masehi. Itu rentang waktunya saya hitung 841 tahun. Dan selama itu Tuhan serukan pertobatan, tapi Tuhan gak diwaro. Wow, lihat, zaman Musa, zaman Yosua, Tuhan kasih dong seruan pertobatan, gak diwaro saudara. Pindah lagi zaman hakim-hakim. Oh gila banget itu bangsa Israel nyembah berhalanya. Saudara bisa baca Alkitab. Tuhan suruhkan pertobatan enggak? Oh suruhkan pertobatan. Tuhan bangkitkan hakim-hakim, enggak diwaro juga. Masuk zaman raja-raja, ada banyak raja yang sakit, ada banyak raja yang jahat saudara. Sampai semua rakyat itu ngikutin nyembah berhala. Dan serukan pertobatan tidak oleh Tuhan, serukan oleh siapa? Oleh nabi-nabinya, dan Tuhan itu nggak diwaro. Dan itu totalnya adalah 841 tahun. Jadi kalau saudara nggak diwaro 10 tahun, masih kalah. Ini 841 tahun nggak diwaro Tuhan itu. Dan puncaknya sampai bangsa Yehuda, kerajaan selatan itu dihancurkan Babel, lalu begini dibuang ke Babel. Ya, selama 70
tahun. Dipikir sama kita begini kan? Oh, kalau udah dibuang 70 tahun, sadar dong. Betul nggak? Sorry saudara, saya pinjam istilah ini ya. Udah dibuang 70 tahun, istighfar dong. Betul nggak saudara? Sadar dong, tobat dong. Itu kan pikiran kita begitu. Ternyata saudara, 70 tahun dibuang di Babel, mental mereka nggak berubah. Ini bukti. Sekian tahun setelah bangsa Yehuda ini tiba di tanah airnya, itu di Yerusalem dalam kitab Esra. Esra ini rombongan kedua yang datang ke Yerusalem. Tadi Zerubabel rombongan pertama, ini rombongan kedua sekian tahun setelah rombongan pertama Zakaria dan Zerubabel itu. Nah, kitab Esra 9 pasal 1 mencatat bangsa Yehuda ini saudara yang udah sekian tahun tinggal kembali ke tanah air itu, ternyata begini. Mereka itu dari orang awam sampai para imam dan orang Lewi, itu mereka melakukan kawin campur dan menyembah berhala-berhala orang kafir. Bayangin saudara, itu dari rakyat, orang awam, sampai leadernya, sampai top leadernya, spiritual leadernya, itu mereka hidupnya rusak semua. Dan ini bukti. Setelah dibuang 70 tahun di Babel, nggak cukup mengubah mental mereka. Penyakit mereka sama saudara, yaitu tegar, tengkuk, dan memberontak. Jadi saya tambahkan, ngeri banget lihat. 841 tahun, saya tambah 70 tahun. Keluar angka 911 tahun, hampir satu abad. Tuhan kasih kesempatan bertobat. Tuhan tidak diwaro. Tuhan tidak direspon. Tetapi mereka berontak saudara, dan menolak pertobatan. Saya sengaja paparkan, ini bukan cerita sejarah saudaraku. Saya tadi sengaja paparkan fakta sejarah supaya pikiran kita terbuka, supaya saudara paham kenapa begini. Zakaria berkata kepada bangsa Yehuda, jangan seperti nenek moyangmu. Dan kita bisa mengerti begini, kenapa pesan pertama yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda adalah perkara pertobatan. Tuhan kita itu luar biasa setia. Setuju nggak saudara? Tuhan kita itu luar biasa sabar. Tuhan tetap concern dengan apa? Dengan pertobatan. Dia tetap concern serukan pertobatan. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan, kembalilah kepadaku. Wow. Kembalilah kepadaku, walaupun udah ratusan tahun jadi waro, Tuhan tetap bilang begini, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Saudara, inilah panggilan pertobatan. Dan panggilan ini tetap relevan bagi kita orang percaya. Pertobatan itu berbalik arah. Makanya di ayat keempat, ya dikatakan begini kan, berbalik dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Ini saya kasih ilustrasi saudara. Mana nih arahnya nih? Nah, oh ini ada dosa nih, ketutupan. Ya, yang hitam ini ada tulisan dosa. Jadi begini, hidup kita itu, setuju nggak? Hidup lama kita adalah arah dan passion kita itu berjalan pada dosa. Setuju nggak saudara? Lifestyle kita, hobi kita, kebiasaan kita bikin dosa. Tapi ini dia, yang namanya pertobatan adalah berbalik arah. Bahasa Yunaninya metanoia, berbalik arah 180 derajat. Jangan 360 saudara. Nah ini balik lagi dari jangan, enggak. Cuma 180 derajat. Perhatikan, dia balik ke sana, lalu dia berjalan di dalam kebenaran, menuju kebenaran, untuk kebenaran. Lalu kita coba biasakan untuk lakukan kebenaran. Lifestyle kita belajarkan lakukan kebenaran. Saya mau tanya, itu perjuangan atau tidak? Oh, itu perjuangan loh saudara. Itu adalah peperangan rohani. Untuk apa? Untuk kita berjalan ke sana terus, menuju kebenaran, dalam kebenaran, untuk kebenaran. Dan juga begini, jangan lupa, ini perjuangan peperangan rohani untuk kita tidak kembali lagi pada dosa. Loh, saya mau tanya,
Ketika kita berjalan kepada kebenaran, mungkin gak ada godaan yang bikin kita begini. Kita pengen lagi balik pada dosa, mungkin gak? Oh mungkin banget saudara. Bahkan kita juga bisa aja 1 kali 2 kali kembali pada dosa. Lakukan dosa kembali, jatuh dalam dosa. Tetapi begini, hati ini gak tenang. Betul, gak tenang saudara. Hati ini gak tenang, gelisah. Kita gak tahan ada di kubangan dosa itu lagi. Lalu kita putuskan, Tuhan ampuni aku mau belajar untuk gak lakukan lagi. Dan kita belajar untuk kembali jalan ke sana. Betul, saya tanya, itu perjuangan enggak? Perjuangan itu adalah peperangan rohani. Dan itulah hidup dalam pertobatan. Jadi hidup dalam pertobatan tidak hanya sekedar semata-mata ketika kita percaya Yesus, terima Yesus, bertobat selesai. No, sudah baca Alkitab, bahwa namanya pertobatan adalah proses seumur hidup kita. Itulah panggilan pertobatan. Itulah hidup dalam pertobatan. Jadi begini saudara, hanya ada 2 opsi. Saudara mau pilih mana? Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada opsi ketiga. Waduh, hilang lagi deh. Waduh, saya bacain. Hanya ada 2 opsi dalam hidup kita. Apakah saudara mau hidup di dalam pertobatan, jangan ke sana itu, atau saudara hidup dalam kebiasaan dosa? Ini saya nggak ngomong konteks orang nggak percaya. Ini saya ngomong konteks orang percaya. Pertanyaannya begini, mungkin tidak, bisakah orang percaya hidup dalam kebiasaan dosa? Karena hanya 2 pilihan ya. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebiasaan dosa. Saya tanya lagi, mungkin tidak, bisakah orang percaya hidup dalam kebiasaan dosa? Saya katakan, sangat bisa, sangat mungkin. Bukti pertama, bangsa Israel. Ini representasi dari umat pilihan Allah, betul? Orang percaya. Tadi udah kita bahas, sejak zaman Musa sampai pasca pembuangan, turun-temurun lintas generasi bahkan berjamaah. Mereka hidup dalam kebiasaan dosa. Saudara tahu dosa favoritnya bangsa Israel adalah nyembah berhala. Dan itu terjadi sejak zaman Musa sampai anak lembu emas, bahkan pasca pembuangan tetap nyembah berhala. Dan ini bukti orang percaya, representasi dari umat pilihan Allah, bangsa Israel, bisa hidup dalam kebiasaan dosa. Bukti kedua, Roma 6 ayat 1-2. Ini Paulus bilang kepada jemaat di Roma, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali apa? Tidak. Wow. Jadi kata bertekun itu dalam bahasa aslinya menunjuk pada tindakan yang terus berlanjut dan diulang. Dan ini artinya sederhana, bikin dosa itu, berbuat dosa itu menjadi sebuah kebiasaan. Paulus gak akan tulis surat ini kalau gak ditemukan di jemaat. Ada jemaat saudara yang punya kebiasaan dosa. Makanya dia bilang begini, boleh gak kamu itu bertekun dalam dosa? Boleh gak kamu itu punya kebiasaan dosa? Lalu Paulus bilang begini, sekali-kali no, tidak. Ini bukti orang percaya bisa punya kebiasaan dosa. Yang ketiga, ini bukti ketiga. Waduh, bukti ketiga adalah seorang murid Kristus masih bisa punya kebiasaan dosa. Lihat gambarnya, ingat Yudas dan 30 keping perak. Yudas itu seorang murid Kristus yang dipilih. Setuju saudara? 1 dari 12 murid. Blessing banget gak? Oh blessing banget dong, dipilih Yesus dari banyak orang, 12 murid. Sebuah awal yang baik bukan? Yudas punya stat yang sama kan? Dengan murid-murid Yesus lainnya, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain punya stat yang sama. Tapi pertanyaannya kenapa bisa Yudas mengkhianati Kristus,
menjual Kristus dengan 30 keping perak. Ada yang udah nonton The Last Supper? Coba angkat tangan saudara. Saya sengaja sama kelompok gift nonton di bioskop. Komplit kelompok gift saya. Wih saudara, itu nonton bioskop The Last Supper di Sumarekon. Lalu seru juga, itu lagi nonton, ada anggota jemaat gift saya itu yang sambil buka Alkitab ngebandingin dong, ini bener gak nih film ini, bener gak nih ayatnya, bener gak, oh seru saudara. Dan itu di film itu namanya Yudas, jadi hits banget, jadi beken. Mana ada Yudas beken dari zaman dulu saudara? Gak pernah. Coba lihat film-film. Nah di film ini jadi beken, kenapa? Karena disorot lebih detail. Dia dan 30 keping perak dia menjual Yesus. Saudara tahu 30 keping perak itu menurut Keluaran 21 ayat 32 itu setara dengan equal to dengan harga pengganti seorang budak yang mati. Bayangin betapa murahnya Kristus dijual Yudas, dihargai setara dengan budak yang mati. Ini murid, saya bilang ini aja tega banget. Kalau kata Bang Roma, Bang Haji bilang ini terlalu sudah. Benar itu air susu dibalas air tuba, ini tega banget ini murid. Pertanyaannya kok bisa kebaikan Kristus itu kok dibalas dengan pengkhianatan? Saudara pernah berpikir nggak? Kok bisa Yudas itu yang awalnya dipilih menjadi murid Kristus berakhir dengan bunuh diri dan binasa? Nah, Alkitab itu kasih tahu kita begini. Ternyata selama Yudas menjadi murid Kristus, Yudas itu pelihara saudara yang namanya kebiasaan dosa itu. Nah, apa kebiasaan Yudas? Dalam Yohanes 12, moga-moga muncul lagi. Waduh, ini pergumulan. Untung bawa teksnya. Yohanes 12 ayat 6. Ini konteksnya saat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar. Yudas bilang, kenapa minyak narwastu seharga 300 dinar tidak dijual aja udah. Dapat cuan. Lalu cuannya uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, kesannya kayak Yudas ini benar-benar peduli banget sama orang miskin, betul? Ternyata enggak, saudara. Alkitab bilang begini. Lihat, Yohanes 12 ayat 6. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi Yudas ini egois dan tamak. Perhatikan, melainkan dikatakan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, inilah kebiasaan Yudas. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata saudara, Yudas ini punya kebiasaan dosa. Apa? Mencuri uang kas. Mungkin awalnya Yudas lakukan ya. Awalnya mungkin ada dak, edik, eduk, adak, edik, eduk. Saudara begitu mbak? Ya, ketika mau lakukan dosa edak, edik, eduk. Awalnya mungkin begitu saudara. Lalu gini, gak ketahuan dong. Lalu lakuin lagi. Dak, diknya udah mulai agak nggak kencang kayak tadi. Dak, edik, eduk. Gak ketahuan lagi dong. Lakuin lagi. Sampai silent, tidak ada alarm di hatinya, dan dia lakukan berulang-ulang. Dan Alkitab bilang bahwa dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, inilah satu kebiasaan dosa Yudas, kebiasaan berbuat dosa yang muncul dari manusia lama Yudas yang belum beres. Ini hati-hati saudara. Kalau manusia lama kita belum beres itu bahaya. Ini bahaya karena karakter lama Yudas yang belum berubah, yaitu tamak dan cinta uang sampai puncaknya. Dia jual Yesus dong dengan 30 keping perak. Jadi jelas, catat baik ya saudara. Yudas binasa. Perhatikan. Bukan karena ditentukan oleh Allah untuk binasa. Yudas binasa karena kebiasaannya, free will, kehendak bebasnya untuk dia hidup dalam kebiasaan dosa. Yudas binasa karena dia pelihara manusia lamanya dan tidak pernah sungguh-sungguh bertobat walau sudah dikasih kesempatan mengiring Kristus,
menjadi pengikut Kristus. Saya mau tanya saudara, bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus? Saudara-saudara, apakah kita memiliki kebiasaan dosa? Hanya Tuhan yang tahu. Adakah dosa-dosa favorit yang susah ditinggalkan? Berulang-ulang kita lakukan dan berulang-ulang menyakiti Tuhan. Berkali-kali juga Tuhan ingatkan dengan berbagai cara. Tapi begini, kita keras hati, tidak mau dan tidak mau meninggalkan. Saudara, pada hari ini kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Hidup pertobatan mutlak perlu Allah Roh Kudus. Oleh Rohnya, oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa favorit kita, meninggalkan kebiasaan dosa kita, dan hidup dalam pertobatan. Hanya dua pilihan kan? Oleh Roh Kudus, oleh Rohnya. Saudara mau pilih mana? Hidup dalam pertobatan, atau yang kedua, hidup dalam kebiasaan dosa. Saya mau bilang, setiap kita pagi hari ini perlu menyadari, kita perlu yakin teguh dengan kekuatan Roh Kudus. Kita pilih, Tuhan aku mau pilih ini. Aku mau pilih hidup di dalam pertobatan. Karya pertama dari Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Yang kedua, saudara, yang kedua karya Roh Kudus, yang kedua, oleh Rohnya kita dimampukan hidup dalam penuntasan tugas. Katakan kanan kiri, penuntasan tugas. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan ini disampaikan Nabi Zakaria kepada siapa? Zerubabel dan orang-orang Yehuda untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Bait Allah yang dimaksud itu bait Allah kedua, saudara. Karena bait Allah pertama yang dibangun Salomo itu sudah hancur oleh bangsa Babel. Ini bicara tentang bait Allah yang kedua untuk dibangun kembali, dan pembangunan kembali bait Allah ini dimulai, saya catat di sini, pada tahun 536 sebelum Masehi, selesai kira-kira 20 tahun kemudian, tahun 516 atau 515 sebelum Masehi. Dan saya tanya, ada tantangan gak? Oh, ada banget. Ada banget. Pembangunan sempat terhenti selama 10 tahun. Terhenti karena ada musuh-musuh yang menghasut Raja Persia, yang waktu itu Artasastra jadi raja. Sehingga pembangunan sempat terhenti. Dan ketika pembangunan terhenti ini, Nabi Zakaria lah yang diutus Tuhan untuk beri dorongan mental, dorongan rohani bagi Zerubabel dan orang-orang Yehuda. Untuk apa? Untuk tuntaskan pembangunan. Dikatakan oleh Rohku, artinya oleh kekuatan Roh Kudus yang tak terbatas itu, mereka dimampukan menuntaskan pembangunan. Dan itu finalnya selesai di tahun 515 kurang lebih ya, sebelum Masehi. Dan inilah yang saya bilang karya Roh Kudus yang memampukan untuk apa? Penuntasan tugas. Saudara, bukankah ini hal yang sangat relevan dengan hidup kita? Pernah nggak saudara terpikir begini, kenapa Tuhan masih izinkan saudara masih hidup? Coba renungkan kalimat ini. Pernahkah saudara terpikir, kenapa detik ini Tuhan masih izinkan saudara hidup? Nah, salah satunya adalah karena masih ada tugas yang belum selesai, yang harus dituntaskan. Ada hambatan nggak? Ada. Ada tantangan nggak? Ada. Ada godaan nggak? Ada, saudara. Yang bisa membuat kita malas, kecewa, ilfeel, tawar hati, nggak move on untuk tuntaskan tugas tersebut. Namun di sini peran Roh Kudus yang memampukan kita tuntaskan tugas kita. Saya mau tanya, kalau kita masih hidup, saudara sadar nggak tugas kita apa? Sadar nggak? Kalau kita diserahkan tugas sebagai seorang suami atau istri atau orang tua, saya mau bilang tuntaskan tugas saudara dengan baik. Ada dari kita dipercayakan tugas sebagai pelayan Tuhan, betul? Sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai pemimpin, sebagai murid,
Sebagai anggota kelompok GIF, saya mau bilang tuntaskan tugas saudara dengan baik, dengan bantuan Roh Kudus. Dan saya mau tutup dengan ini, saudara. Dalam menuntaskan tugas, setidaknya ada 3 hal yang Roh Kudus berikan kepada kita dalam hal penuntasan tugas. Yang pertama adalah hikmat. Setuju? Mau membangun yang namanya bait Allah yang pertama, bait Salomo, membangun bait Allah yang kedua, dipimpin oleh Zerubabel, perlu hikmatnya saudara. Oh, perlu banget. Dan itu datang dari Roh Kudus. Saudara tahu apa bedanya hikmat sama pinter? Ini ada jokes. Satu kali Mr. Bean, orang paling lucu, ketemu sama Einstein, orang paling pinter. Einstein bilang begini, Mr. Bean, berani gak taruhan sama aku? Saya nanya sama kamu, kamu nanya sama saya. Kalau saya nanya sama kamu gak bisa jawab, kamu kasih aku $5. Tapi kalau kamu nanya sama saya kan orang paling pintar, IQ saya tinggi, saya pasti bisa jawab dong. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya kasih kamu $500. Deal kata Mr. Bean. Oke, pertanyaan pertama itu ditanya oleh Einstein. Bean, berapa jarak bumi ke bulan? Mr. Bean, dia cuma keluarin dompet, kemudian dia kasih $5 ke Einstein. Kagak tahu. Giliran Mr. Bean nanya, Einstein, ini pertanyaannya. Apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Kaget Einstein. Nggak pernah dengar. Boleh tanya teman? Oh boleh. Boleh buka Google? Oh boleh. 1 jam sudah Einstein, orang paling pintar, nggak ketemu jawabannya. Keluar keringat dingin. Lalu akhirnya Einstein nyerah dong. Kemudian Einstein kasih $500 ke Mr. Bean. Mr. Bean terima, masukin ke dompet, senyum-senyum. Lalu penasaran kan Einstein, apa itu yang naik ke gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Lalu Mr. Bean dia keluarin dompet, kemudian dia kasih $5, kemudian dia bilang gini, gua juga kagak tahu. Tapi dia udah untung $490. Sedangkan ini cuma jokes saja tentang hikmat. Hikmat melebihi sekedar pintar. Hikmat itu adalah kebijaksanaan ilahi untuk saya dan saudara bisa membuat keputusan dan langkah yang tepat. Hikmat memampukan kita untuk menuntaskan tugas dengan efektif walau ada tantangan, walau ada godaan dan hambatan. Dalam pekan doa 10 hari ini saudara, bukankah kita perlu meminta hikmat pada Allah Roh Kudus? Saya mengundang saudara hadir dalam doa 10 hari. Setiap kita hadir. Amin saudara. Karena di sana Allah memberikan hikmat. Untuk apa? Untuk kau bisa menuntaskan peran dan tanggung jawabmu. Supaya kau capable untuk menuntaskan nafas yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan dalam apapun pergumulanmu, bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga, keuangan dan sebagainya, engkau perlu hikmat. That's why engkau perlu Allah Roh Kudus. Engkau perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, yang Allah berikan untuk menuntaskan tugas adalah semangat. Zerubabel dan bangsa Yehuda di tengah tekanan, musuh dan bangsa kafir, mereka sempat berhenti dong. Lalu didorong, diberikan motivasi, diberikan apa? Diberikan semangat oleh yang namanya Nabi Zakaria untuk dia menuntaskan pembangunan. Semangat itu penting. Ada quote bilang begini, the greatest day in your life is when you have enthusiasm to complete your task. That's the day you truly grow up. Hari terbesar dalam hidupmu ialah saat engkau memiliki antusiasme semangat untuk menuntaskan tugasmu. Dan itulah hari engkau bertumbuh. Wow. Ingat di satu hari Jumat yang agung, Kristus dengan kasih dan semangatnya tuntaskan salib, betul? Dia berkata tetelestai, selesai, sudah selesai. Dan itulah awal keselamatan saudara. Itulah awal pertumbuhan rohanimu.
Setiap kali saudara dengan semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu, engkau sedang bertumbuh. Dan kau akan dipercayakan perkara tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya begini, kalau saudara menunda kerjakan tanggung jawabmu, di situ hidupmu stuck, berhenti, tidak ada pertumbuhan rohani. Dan begini, kita tidak dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Alkitab berkata, setialah terhadap perkara yang kecil, maka akan diberikan hal yang besar. So minta pada Roh Kudus dan semangat. Amin, saudara. Semangat hidup. Ada banyak orang kena mental, penyakit mental, mau bunuh diri dan sebagainya karena tidak ada semangat. Minta Roh Kudus semangat di doa 10 hari ini. Untuk kau semangat tuntaskan tugasmu. Yang ketiga, yang terakhir, ada urapan. Itu yang Roh Kudus berikan untuk kita tuntaskan tugas saudara. Zakaria 4 ayat 2. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan terempat minyak di bagian atasnya. Minyak melambangkan urapan Roh Kudus yang memampukan Zerubabel menghidupi panggilannya, menuntaskan pembangunan bait Allah. Demikian juga saudara, urapan kuasa Roh Kudus itu yang memampukan saudara untuk menghidupi panggilan Allah. Saudara, tidak ada yang lebih dibanding hidup ini. Dalam hidup ini, selain kita menghidupi panggilan Allah, karena di sana kau akan ditemukan berkenan. Katakan amin, saudara. Soal panggilan saudara, kalau kau seorang ayah, engkau perlu urapan untuk memimpin keluargamu supaya keluargamu diberkati, tidak tersesat. Kalau kau seorang istri, kau perlu urapan Allah untuk menjadi penolong yang bisa menopang suamimu. Kalau engkau seorang pebisnis, pengusaha, engkau perlu urapan Allah supaya ketika kau berbisnis, engkau tidak hanya berhasil, tetapi ditemukan berkenan. Ada banyak orang pebisnis Kristen yang tampak berhasil, tidak diperkenan Tuhan karena menghalalkan segala cara. Tetapi urapan Allah akan memampukan kita begini. Engkau berhasil dalam bisnis, kau berhasil dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, tapi kau ditemukan berkenan. Katakan amin, saudara. Setiap pelayan Tuhan di tempat ini, kau perlu urapan Allah untuk apa? Untuk engkau menjadi bagian membangun tubuh Kristus. Engkau perlu urapan Allah. Engkau perlu urapan Roh Kudus menuntaskan tugas. Ada 3 yang Tuhan Roh Kudus beri dalam penuntasan tugas, yaitu urapan, hikmat, dan juga semangat. Dan kita belajar ada 2 hal karya Roh Kudus yang tidak mampu kita lakukan. Yang pertama, karya Kudus adalah kita dimampukan oleh Rohnya untuk hidup dalam pertobatan. Nah, yang kedua, saudara, kita dimampukan oleh Rohnya begini, untuk hidup dalam penuntasan tugas. Saya mau tanya, siapa yang mau hidup dalam pertobatan? Coba angkat tangan. Siapa yang mau hidup dalam penuntasan tugas? Coba angkat tangan. Mari pada pagi hari ini, siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus memenuhi saudara, agar engkau mengalami 2 hal ini. Mari kita respon Tuhan, waktu yang singkat. Mari saya undang maju ke depan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu kunci yang tepat, tapi saya menyanyikan lagu ini. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Saja lagu ini. Bekerjalah, yes, ya Roh Kudus, berkatalah. Roh Kudus, hadiratmu Allah yang lembut, Allah yang manis, Allah yang tidak terbatas kuasanya di tempat ini. Mari Roh Kudus, kau hadir, bekerja, bertahta dalam hidup kami. Hidupku bekerjalah, bekerjalah, ya Roh
firman-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah, bekerjalah, bekerja ya Roh Kudus, bertahtalah ya Roh Kudus. Engkau Allah yang manis, Allah yang lembut, Allah yang luar biasa, Allah yang sabar, Allah yang setia. Ketika kita tidak setia, Dia setia, Dia sabar. Allah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi Tuhan, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Dengan lembut saja, dengan lembut musik mengalun dengan naik lagu ini. Bekerjalah, dengan lembut saja mengalun musik, dengan lembut saja mengalun. Tentulah masih katakan saudara, siapa yang rindu pagi hari ini dipenuhi Roh Kudus untuk kau bisa begini, hidup dalam pertobatan dan hidup dalam penuntasan tugas. Siapa yang pagi hari ini punya pergumulan, punya sakit penyakit, ada tantangan, ada hambatan dalam hidupmu, dan kau mau dipenuhi Roh Kudus pada pagi hari ini, angkat tangan berdepan. Saya akan mengambil saudara dengan hamba Tuhan untuk berdoa bagi saudara. Saya akan rindu angkat tangan berdepan. Dan persilakan untuk hamba Tuhan, Pak Paulus, kita mendoakan, Pak Ariel, kita doakan, Buku Malang, kita mendoakan untuk tangan-tangan yang terangkat, kita mengambil. Oh, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih
karunia Roh Kudus. Siapa yang diperlengkapi, yang rindu diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh pada saat pekan doa puasa ini, angkat tangan di tempat. Hamba berdoa dalam nama Yesus sebagai tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa dengan otoritas Allah, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau memenuhi setiap tangan-tangan yang terangkat dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus, perlengkapi dengan karunia basar, karunia menafsirkan, karunia penubuhan, karunia iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia untuk memimpin, karunia untuk mengajar, karunia untuk membangun tubuh Kristus dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih. Dalam nama Yesus turunkan Allah, turunkan Roh Kudus dalam nama Yesus sebagai tangan-tangan yang terang. Perlengkapi jemaatmu, urapan Allah mengalir. Siapa yang rindu mengalami terobosan dalam kehidupan, bisnis, pekerjaan yang angkat tangan bertempat. Hamba berdoa tangan-tangan terangkat dengan segala pergumulan tantangan yang ada. Bisnis tidak mudah, usaha tidak mudah, tetapi dalam Kristus Roh Allah memampukan engkau. Oleh karena itu hamba berdoa turunkan berkat-berkat terbaik, pembenahan kerajaan sorga dilimpahkan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ketika kau memimpin dirimu sendiri kau gak mampu, tapi kalau memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kau berkenan di hadapan Allah. Maka turunkan hati yang mau berkenan, hati yang mau dipimpin Roh Allah, maka berkat-berkat terbaik akan mengejar hidupmu. Pengusaha-pengusaha, seorang yang bergumul dalam segala usaha pekerjaannya, Roh Kudus engkau menolong, engkau memberkati. Terima kasih Bapa, engkau ajaib, engkau luar biasa. Terima kasih dong. Bekerjalah biar Roh Kudus engkau bekerja dengan pengurapan. Mari Roh Kudus pengurapan itu mengalir pada pagi hari. Pengurapan Roh Kudus boleh turun mengalir menjamah, kemerdekaan, memberikan kelepasan dari yang terbelenggu. Roh Kudus engkau mengalir. Jemaat Tuhan diberikan hati yang haus lapar akan Allah. Karena setiap orang haus, maka dia akan datang pada Yesus dan minum. Maka ada aliran-aliran air hidup di hati yang tidak pernah habis. Biarlah setiap jemaatmu hadir dengan antusias dalam doa 10 hari ini. Karena ada lawatan Tuhan yang menanti. Ada berkat-berkat yang lebih besar yang menanti. Ada hal yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Tapi Roh Kudus mau bekerja dalam hidupmu ketika kau mau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Ketika kau mau mencari wajah Tuhan. Biarlah setiap jemaat mengalami pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada pagi hari. Terpuji namamu segala glori, pujian, kemuliaan bagi Kristus Sang Pembaptis dalam Roh yang hadir di tengah kita. Dalam nama Yesus mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh diingatkan tentang banyak hal.
bagaimana rohnya berkuasa atas kita. Salah satunya ketika Yudas sedang dalam situasi dan keadaan pergumulan. Dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 tadi disebutkan bahwa hal itu bukan dikarenakan atau nasib orang-orang miskin, tetapi ia adalah seorang pencuri. Di minggu pertama pada pagi hari ini, sebagaimana kita memberikan persepuluhan dan kita bawa ke rumah Tuhan, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8 begini: olehkah manusia menipu Allah? Apa bedanya dengan seorang pencuri, seorang penipu? Sama saja, tidak ada bedanya. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Dan teguran Maleakhi di pasal yang ketiga ayat 10, dengarkan firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagi tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelipat? Salah satu pelajaran dari Yudas, karena dia sebagai seorang yang dianggap seorang pencuri, kita tidak ingin disebut sebagai seorang yang dalam tanda kutip pencuri. Mari kita bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Setelah Bapak Ibu maju mempersembahkan persepuluhan, lalu para kolektan boleh menjalankan tugasnya. Saya mengundang para kolektan untuk sekalian berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kekuatan dan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kuat gagah kami bisa menjalani hidup ini. Bukan karena kuat dan gagah kami bisa menjalankan usaha pekerjaan bisnis. Bukan karena kuat dan gagah kami masih ada sampai hari ini bisa beribadah dan melayani. Itu semua karena kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oleh sebab itu, jauhkan dari kehidupan kami rasa sombong, rasa bangga, rasa congkak karena merasa diri hebat. Tolonglah kami untuk berserah dan bersandar kepada kekuatan-Mu ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ingin bersyukur, menaikkan syukur kami kepada Engkau lewat persembahan tatangan, persembahan sukarela yang boleh kami persembahkan. Dan kami juga ingin mengembalikan 1/10 dari apa yang kami terima dari sepanjang hidup kami di bulan Mei. Dan di bulan Juni ini kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat persepuluhan. Kami ingin disebut sebagai orang-orang yang takut, yang hormat, orang-orang yang melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, bukan disebut sebagai seorang pencuri. Karena itu kami mau belajar taat untuk mempersembahkan dan mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan dan percayakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami rindu biarlah nama-Mu ditinggikan, sehingga setiap kehidupan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, baik untuk kau, kau bisa
Ya, selamat pagi semua, shalom. Kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan ikut di dalam acara doa puasa di Lengkong Besar nanti malam. Saya berharap kita akan kumpul di tempat ini pukul 6:15 dan sudah buka puasa di rumah masing-masing. Ya, jadi kita ke sana, kita langsung ikut ibadah doa Pentakosta. Besok acara doa puasa di tempat ini diawali dengan buka puasa bersama pukul 5.30, setengah 6 sore. Jadi tolong Bapak Ibu tidak terlambat, karena nanti kalau yang terlambat itu makannya, buka puasanya kalau yang puasa ya, buka puasanya setelah doa. Jadi jam 6:15 kita sudah masuk di dalam rangkaian doa 10 hari ya. Saya berharap Bapak Ibu yang akan ikut nanti sore, saya tunggu sampai jam 6:15 ya. Kita akan ke Lengkong Besar bergabung dengan jemaat GIA Lengkong Besar. Terima kasih Dr. Edu untuk firman Tuhannya ya. Ayo kita tuntaskan tugas kita ya dengan hikmat Tuhan, dengan semangat sampai Tuhan memanggil kita pulang ya. Nah, hari ini ada yang berulang tahun, yaitu yang pertama nggak datang ya, Matthew nggak datang. Pak Iwan ada? Pak Iwan? Nggak ada juga ya. Ibu Saira, nah ini ada Ibu Saira ya, tanggal 5 Mei. Ibu Emily tanggal 5 Mei. Ibu Penny juga nggak hadir. Penny nggak ada. Nah, ini 2 orang yang hadir. Silakan ke depan. Ya, kita akan nyanyikan lagu, yuk kita bangkit berdiri. Happy bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ada pribadi, yaitu Roh Kudus, yang selalu mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam pertobatan, untuk kami hidup di dalam penuntasan tugas, khususnya tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami tetap selalu bersemangat, berikan kami urapan-Mu Tuhan, supaya dimanapun Kau tempatkan kami tahu identitas kami sebagai murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh Tuhan disertai, diurapi, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk Dr. Edu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, di tempat dimanapun dia berada, di marketplace, di gereja sebagai penatua, di dalam keluarganya, Tuhan memberkati, tambahkan hikmat-Mu kepadanya, supaya kiranya kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu boleh terpancar di dalam pelayanannya, di dalam hidup pengiringannya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami boleh pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan dari setiap pergumulan sakit penyakit, kemenangan dari pergumulan ekonomi, kemenangan dari pergumulan dalam rumah tangga kami, kemenangan dalam pergumulan di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, mulai dari asyar, kolektan, pemain musik, worship leader, singers, Tuhan tim multimedia,
kameramen. Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah di dalam melayani Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Memberkati Tuhan bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan negara ini juga boleh dipulihkan dari krisis global yang berdampak begitu besar bagi rakyat ini. Tuhan, berikan kepada pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri dan seluruh aparat pemerintahan yang ada. Beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Beri kepada mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan, mencari hikmat Tuhan di dalam memimpin negara ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati acara doa 10 hari yang masih akan selesai pada minggu depan. Engkau memberikan kesetiaan kepada jemaat Tuhan untuk kami datang dan mencari wajah Tuhan di dalam doa 10 hari ini. Terima kasih Bapa. Sertai kami pulang ke tempat kami masing-masing dan pertemukan kami baik nanti malam, esok, dan seterusnya di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun. Untuk Matthew, Tuhan menolong dan memberkati, berikan hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau menolongnya anak muda ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Iwan sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, kasih setia-Mu memelihara, menolongnya, menyertainya, dan memimpinnya, sehingga dipakai Tuhan dalam keluarga membawa untuk serta setia kepada Tuhan. Dan menyerahkan Ibu Saira, Ibu Emily, Ibu Tami, para wanita ini yang dipakai Tuhan, wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga mendukung keluarganya, rumah tangganya, suaminya ada di dalam sejahtera, di dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagaimana janji dan firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan, dan tahun-tahun hidupnya Engkau mau memahkotai dengan kebaikan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan yakin, dengan tidak takut dan gentar, karena roh Tuhan ada bersamamu. Menjadi pemberani-pemberani, menjadi orang-orang yang siap mengisi kehidupan dan jalani setiap kehidupan yang ada, karena Roh Kudus senantiasa ada bersamamu. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, pujian hormat syukur selamanya segala dapat kemuliaan Kau yang raya kami anugerah mulia namamu bagi
Sekali lagi, happy Sunday, selamat berpuasa dan selamat berdoa menikmati Roh Kudus lebih bekerja bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.